Halo anak-anak semuanya, gimana kabar kalian? Semoga kalian tetap sehat, tetap gembira, dan selalu diberkati oleh Tuhan. Siapa di sini yang rindu berangkat ke gereja? Kita sudah sekian lama tidak berjumpa di gereja. Kalian juga sudah lama tidak terima berkat, tetapi bersabar saja. Yang penting sekarang kalian di rumah, jaga kesehatan, tetap bahagia, dan jangan lupa, 1, berdoa. Sekarang Romo akan memberkati kalian. Berkat Tuhan melimpah untuk anak-anak semuanya, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. See you. Aku bangga jadi anak Katolik, penuh kasih berdoa untuk teman, penuh kasih berderma untuk teman, kurban kesaksian akan kulakukan. Bangga, bangga jadi anak Katolik, bangga, bangga jadi anak Katolik, bangga, bangga jadi anak Katolik, kurban kesaksian akan kulakukan. Yuk, sebelum kita memulai sekolah minggu, marilah kita berdoa bersama-sama. Ambil sikap yang baik ya. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan demi Roh Kudus. Amin, amin. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih atas berkat dan bimbingan-Mu selama malam tadi, karena telah membimbing kami dalam tidur kami pada malam tadi. Kami bersyukur kami bisa bertemu dengan teman-teman sekolah minggu dan kakak-kakak pembimbing pada hari ini. Sebentar lagi kami akan memulai sekolah minggu ya Bapak. Selalu bimbing dan sertai kami dalam sekolah minggu supaya kami dapat melakukan aktivitas ini dengan baik. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami di dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan demi Roh Kudus. Amin. Amin. Adik-adik, setelah berdoa, mari kita dengarkan sabda Tuhan. Halo adik-adik, sekarang saatnya kita mendengarkan firman Tuhan ya. Bacaan firman Tuhan kali ini diambil dari Injil Lukas bab 13 ayat 1 sampai ayat 9. Dosa dan penderitaan. Pada waktu itu, datanglah kepada Yesus beberapa orang membawa kabar tentang orang-orang Galilea yang darahnya dicampurkan Pilatus dengan darah korban yang mereka persembahkan. Yesus menjawab mereka, "Sangkamu orang-orang Galilea ini lebih besar dosanya daripada dosa semua orang Galilea yang lain, karena mereka mengalami nasib itu? Tidak, kataku kepadamu. Tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Atau sangkamu ke-18 orang yang mati ditimpa menara dekat Siloam lebih besar kesalahannya daripada kesalahan semua orang lain yang diam di Yerusalem? Tidak, kataku kepadamu. Tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian." Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini. Seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya, dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu, tetapi ia tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, "Sudah 3 tahun aku mencari buah pada pohon ara ini, dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini. Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma?" Jawab orang itu, "Tuan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi.
Aku akan mencapul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk padanya. Mungkin tahun depan ia berbuah. Jika tidak, tebanglah dia. Sekian firman Tuhan hari ini. Selamat pagi semua. Tadi kan kita sudah berdoa bersama, bernyanyi bersama, dan mendengarkan firman Tuhan. Nah, sekarang kita akan mendengarkan cerita tentang si Pino. Siap ya semuanya? Oke. Pino, kamu lagi apa, Nak? Aku lagi makan permen, Nak. Aduh, kamu malam-malam kok makan permen? Iya, nggak apa-apa, kan enak, Mak. Aduh, permenku jatuh nih. Mama sih, jadi permenku jatuh. Kenapa sih, Ma, kok aku nggak boleh makan permen? Kamu boleh makan permen, Pino. Tapi jangan lupa, kalau mau tidur, kamu harus gosok gigi. Kenapa sih aku harus gosok gigi sebelum tidur? Emang kalau nggak gosok gigi kenapa? Hah? Kalau udah ngantuk, males aku gosok gigi. Masih harus ke kamar mandi, gosok gigi, ngapain? Pino, kamu tahu nggak kalau gigi itu tumbuhnya hanya 2 kali. Kalau nggak dirawat, nanti kamu belum tua giginya udah ompong. Ah, masa sih? Enggak ah, masa kita belum gede udah ompong? Ah, udah, aku mau tidur. Mau tidur terus mandi. Tak lupa berdoa dulu. Kok salah? Tidak lupa menggosok gigi. Mau tidur. Sudah lama nih aku nggak sekolah minggu. Tapi aku ingat sama kakak-kakak sekolah minggu dulu ngajarin aku untuk gosok gigi sebelum tidur malam. Kalau pagi juga nggak lupa gosok gigi supaya kalau aku ketemu orang nggak pada semangat, soalnya kalau mulutku nggak enak. Aku mau bangunin Pino ah. Pino. Bangun Pino. Apa toh, Kak? Aku masih ngantuk. Pino, ini sudah pagi. Ayo bangun. Kan kamu mau sekolah. Sekolah hanya lewat online aja. Kan aku bisa sambil tiduran. Gak boleh gitu. Pino, bangun Pino. Aduh, kok gigiku sakit? Aduh, gigiku sakit. Aduh, kenapa nih Pino? Aduh, aku mau panggil mama. Mama. Pino giginya sakit, Ma. Mama. Aduh, gigiku sakit. Gigiku sakit. Pino, kenapa nak? Gigiku sakit, Ma. Oh, pipimu kelihatan bengkak. Aduh Pino, kamu sudah diberitahu kan sama mama kalau mau tidur harus gosok gigi. Juga jangan lupa selalu berdoa. Aduh, sekarang gigiku bengkak. Aduh, Ma, sakit. Aku minta maaf ya, Ma. Soalnya aku ngeyel, dibilangin mama nggak nurut, nggak mau gosok gigi. Sekarang gigiku sakit.
ya, dan jangan membantah kalau dikasih tahu sama orang tua. Iya Ma, aku menyesal, aku minta maaf ya Ma. Ya, Mama selalu sayang kok sama Vino. Jadi yuk sekarang kita bertobat supaya kamu tetap selalu disayang Tuhan dan gigimu cepat sembuh ya. Iya Ma, aku mau bertobat, aku minta maaf ya Ma ya. Ya Ma, aku sekarang mau ke dokter gigi Ma. Oke, yuk kita ke dokter gigi. Mau jadi anak yang baik, mau rajin gosok gigi, rajin berdoa, biar disayang sama Tuhan Yesus. Kalian juga ya, jadi anak yang baik, disayang Tuhan Yesus. Oke, ya, semua gembira, bahagia, dan tetap jaga kesehatan. Oke teman-teman, sampai ketemu minggu depan. Dadah. Nah, tadi kita sudah mendengarkan tentang cerita si Vino. Dari cerita tersebut kita bisa menyimpulkan kita harus tetap jaga kesehatan, nurut sama orang tua, dan rajin berdoa. Dan jangan lupa bahagia. Nah, ini dia kreativitas yang akan kita buat di Minggu Gembira hari ini. Pot kebaikan. Nah, adik-adik, ketika adik-adik menanam sesuatu, kalau adik menanam dengan bibit yang baik, maka harapannya akan bertumbuh dan berbuah menjadi tanaman atau pohon yang baik. Begitu pula dengan kreasi kita saat ini. Kita akan membuat pot kebaikan. Nanti adik-adik tulis apa yang menjadi kebaikan adik-adik, kita tanam di pot ini dengan harapan supaya kita bertumbuh dan berbuah untuk hal-hal yang baik. Oke? Nah, adik-adik, tadi sudah dijelaskan bahan-bahannya ya. Sekarang kita akan membuat potnya. Kertas yang sudah kita gunting, kita lekatkan jadi satu ya. Seperti ini. Kemudian kita kasih lem. Nah, setelah kita rekatkan, maka kertasnya akan berbentuk seperti tabung. Ya, seperti ini, gampang ya. Kemudian kita gunting ujungnya menjadi beberapa bagian. Nah, seperti ini. Nah, menjadi beberapa bagian seperti ini. Nah, fungsinya ini adalah sebagai alas. Kita akan tempel di lingkaran yang sudah kita buat tadi ya. Nah, seperti ini. Kita kasih lem ya. Adik-adik bisa berkreasi menggunakan bahan-bahan yang lain selain kertas juga boleh ya. Kalau adik-adik punya botol aqua, botol minuman, boleh juga bisa dijadikan pot ya. Atau bekas minuman Yakult, itu juga bisa dipakai untuk membuat pot. Jadi tidak harus sama dengan yang kita buat hari ini. Oke, kemudian kita letakkan di alasnya tadi. Nah, ini sudah menjadi pot yang sangat simple. Kemudian adik-adik bisa menghias pot ini menjadi seindah mungkin. Boleh ditempel hiasan, boleh dikasih gambar, boleh dikasih pita seperti punya kakak ini. Kita kasih pita kecil untuk mempermanis ya. Adik-adik silahkan berkreasi. Nah, karena potnya sudah jadi, kita akan membuat tanamannya ya. Untuk bunganya,
adik-adik bisa membuat bunga apapun. Boleh membuat bunga tulip, boleh membuat bunga matahari atau bunga apapun, bebas ya. Nanti bisa dibantu oleh mama atau papa untuk membuat pola bunganya ya. Contohnya di sini adalah kakak membuat bunga tulip ya, sangat gampang dan ini mudah sekali ya. Nah, bunga tulip ini kita tulis di sini di bagian depan ini keinginan adik-adik apa. Nah, kebaikan adik-adik yang ingin adik-adik tanam apa? Misalnya nih, kalau contoh di sini ya, kebaikan yang ditulis di sini adalah rajin berdoa. Kemudian ini tidak malas. Kalau si Pino tadi tidak malas gosok gigi ya. Nah, adik-adik bisa tulis apapun itu. Misalnya nih, rajin belajar atau tidak rewel lagi dan sebagainya. Adik-adik boleh membuat lebih dari satu bunga ya. Jadi bebas. Boleh 1, boleh 2, boleh 3, bebas. Kemudian isi kebaikan-kebaikan yang ingin adik-adik tanam. Setelah itu, adik-adik tempel menggunakan stik es krim atau menggunakan sedotan dengan lem. Kalau tidak ada lem, adik-adik bisa pakai solasi ya. Nah, setelah itu, adik-adik bisa masukkan bunga ini, tanaman ini ke dalam pot kita. Nah, ini jadinya adik-adik, pot kebaikan. Diharapkan adik-adik dengan menanam kebaikan akan berbuah kebaikan pula. Simple ya? Oke, adik-adik silahkan berkreasi. Jangan lupa untuk mengirimkan foto adik-adik. Hasil kreasi adik-adik, jangan lupa dikasih nama ya. Kemudian kirim hasil foto adik-adik ke grup PIA yang sudah ada. Dan nanti hasil dari foto adik-adik, hasil kreasi adik-adik akan kakak kirimkan kepada Romo. Sehingga Romo kenal sama adik-adik semua dan tahu kebaikan-kebaikan apa saja yang ingin adik-adik tanam. Oke? Terima kasih. Bye-bye. Sebelum kita mengakhiri pertemuan sekolah minggu pada pagi hari ini, marilah kita tutup dengan doa. Demi nama Bapa, demi nama Putra, dan demi Roh Kudus. Amin, amin. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih Engkau telah memberi kita kelancaran pada hari ini. Tuhan, bantulah kami untuk bertobat pada masa pertobatan ini, sehingga kita dapat menjadi pribadi yang lebih baik. Doa ini kami haturkan kepadamu dengan pengantaran Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Demi nama Bapa, demi nama Putra, dan demi Roh Kudus. Amin, amin. Dan sampai ketemu minggu depan. Bye-bye.